Waktu di laptop saya sudah menunjukkan pukul 9 tepat, jadi kita akan mulai kuliah tamu kita pada pagi hari ini. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Profesor Isfatimah atas kesediaannya meluangkan waktu. Ini saya tahu di tengah kesibukan Bu Is itu ya, ini bersedia berbagi dengan kita. Terus ini sekarang pada pagi hari ini selain dari mahasiswa Magister Teknik Kimia kelas metodologi penelitian, kita juga ada beberapa mahasiswa prodi doktor yang bergabung. Selamat datang di kuliah tamu pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dalam keadaan sehat ya, walaupun tidak bisa bertemu langsung. Pagi hari ini saya sengaja mengundang sahabat saya, Ibu Profesor Isfatimah dari jurusan Kimia, Fakultas MIPA UII, untuk berbagi dengan kita karena menurut saya beliau itu sangat istimewa gitu ya. Saya berharap kita semua nanti bisa termotivasi gitu oleh beliau. Jadi topik bahasan kita pada hari ini adalah tentang publikasi ilmiah. Kalau di separuh semester kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana menyusun proposal, merencanakan riset. Nah, sekarang kita akan menggali inspirasi dari Ibu Is Fatimah, bagaimana nanti kalau kita sudah punya data, itu datanya mau diapain gitu, kaitannya dengan publikasi ilmiah. Nah, untuk memperkenalkan beliau, saya ingin memperkenalkan sebagai sahabat saya gitu ya. Karena kalau CV ilmiahnya kalian semua bisa googling, lihat Google Scholar-nya beliau, lihat websitenya UII, lihat Scopus autornya gitu ya, itu sudah menceritakan banyak sekali tentang sisi profesional dari beliau. Nah, yang saya lihat sebagai seorang teman gitu ya, saya tuh mengagumi Ibu Is Fatimah ini karena beliau tuh di mata saya itu sangat lengkap gitu ya, manusia yang sangat lengkap dan sangat langka di muka bumi ini. Seorang perempuan yang memilih jalur sains dan bisa mencapai posisi tertinggi dalam karir akademik itu sangat langka gitu. Nah, Anda mungkin kenal istilah STEM ya, itu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ini adalah bidang di mana perempuan itu keterlibatan perempuan sangat langka gitu ya di situ. Udah gitu ini sampai profesor pada usia yang masih sangat muda, di usia 40-an gitu ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Apalagi karena beliau ini berada di Indonesia sama seperti kita. Kalau di luar negeri mungkin gampang gitu ya mencapai apa yang beliau capai di sini gitu. Tapi kalau di Indonesia itu luar biasa sulit karena kita punya banyak keterbatasan gitu ya. Baik keterbatasan dana untuk riset, keterbatasan kemampuan bahasa dan sebagainya gitu ya yang membuat kita ini sulit eksis di komunitas ilmiah internasional. Nah, ini nanti saya sering dengar ya, termasuk saya sendiri, saya sering menggunakan alasan kenapa saya tidak banyak publish internasional karena data saya kurang bagus, karena alat analisisnya nggak bagus dan sebagainya. Itu adalah excuse gitu ya, yang sering digunakan banyak orang di Indonesia termasuk saya. Nah, nanti kita akan belajar dari Bu Is, gimana nih caranya riset yang dilakukan di Indonesia bisa menembus jurnal-jurnal top gitu ya di level internasional. Dan lebih luar biasanya lagi dari Bu Is itu adalah beliau tuh masih sempat-sempatnya punya hobi macam-macam gitu ya, hobinya nyepeda dan itu ekstrim dia kalau nyepeda ya. Saya senang banget ngikuti Instagram-nya beliau dan sosmednya beliau itu karena kayak diajak keliling keliling ini ya, keliling Indonesia, keliling wilayah-wilayah yang saya nggak ngira bisa tuh dicapai dengan sepeda. Udah gitu beliau masih sempat ngingu ikan, masih sempat mempertahankan, hidup yang balance gitu ya, di tengah berbagai prestasi beliau. Nah, saya juga sering menggunakan excuse ini ya, kenapa saya tidak banyak publish itu karena saya sibuk ngurusi departemen gitu. Nah, itu Bu Is itu kurang apa, dia juga ketua jurusan, dia membawa jurusan kimia, bisa mendapatkan akreditasi internasional, itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nah, mari kita dengarkan sharing dari Bu Is, gimana sih caranya memanage hidupnya gitu ya sebagai saintis sehingga tetap bisa eksis tapi juga tetap bisa menikmati hidup sebagai manusia.
Monggo Bu Isfatimah, waktu saya serahkan kepada Anda, kami siap menyerap inspirasinya ini. Monggo Bu. Terima kasih Bu Wiratni, pengantar yang sangat bombastis dan tampaknya tidak terlalu sesuai, itu lebih-lebihkan mungkin ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih atas undangannya Bu Wiratni dan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dosen di lingkungan Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada. Terus terang ini seperti saya tuh kalau disuruh ngisi di mana itu pasti ada satu yang mengingatkan saya begitu, khususnya untuk Teknik Kimia UGM ini karena saya 2 kali ketolak, Bu. Pertama dulu waktu SMA itu saya diundang melalui jalur PMDK, itu milihnya Teknik Kimia UGM. Itu tidak diterima. Terus kemudian UMPTN itu pilihan satunya Teknik Kimia, pilihan keduanya kimia, tapi akhirnya diterimanya di kimia. Nah, sekarang saya berada di antara para master dan para doktor Teknik Kimia, itu sepertinya kok ada sesuatu yang mungkin menyakitkan di ujung sana itu. Tapi mohon maaf, dalam kondisi yang berbeda, oke lah, saya akan menerima kenyataan. Dan saya tidak akan menggurui banyak. Saya sudah sampaikan kepada Bu Wiratni bahwa saya itu nggak pinter ngajar, saya terus terang. Mungkin di kampus itu saya termasuk salah satu dosen yang tidak suka ngajar, sehingga saya paling suka kalau semester itu ngajarnya cuma 2 kelas, dan kalau ngajar pun saya tidak pernah penuh. Nah, dengan model daring ini saya sangat suka karena ngajarnya tidak harus full gitu ya. Mungkin saya hanya rekaman, record video, record YouTube, terus saya share, itu menyenangkan saya karena saya masih punya banyak waktu untuk mancing, untuk goes gitu. Itu membuat saya lebih suka daripada yang kelas reguler. Baik, terima kasih. Kali ini saya kemarin diminta oleh Bu Wiratni, judulnya itu terlalu berat bagi saya, tapi kemudian Bu Wiratni menyampaikan bahwa intinya adalah supaya mahasiswa itu punya semangat untuk publikasi. Judulnya adalah Transforming Data into Scientific Paper ya kalau nggak salah. Nah, ini saya terjemahkan ke dalam narasi saya adalah membentang data, mengurai cerita. Karena kadang-kadang kita sebagai peneliti, kita punya data itu kadang-kadang itu kita itu sudah pusing sendiri dengan datanya, kita tidak menikmati data. Padahal kuncinya penelitian dan publikasi itu jelek ataupun bagusnya data itu semuanya sebenarnya bagus, cuman masalahnya kita bisa nggak memaknai data itu bisa dijual dari sisi yang mana. Seringkali seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya penelitian itu sebenarnya hal yang menakjubkan, kita melihat data kita, entah itu baik, entah itu buruk, itu selalu exciting ya bagi saya sendiri. Saya tiap hari punya data karena saya punya mahasiswa S1 dan S2, dan mereka setiap hari mengirimkan data, entah itu datanya berupa data titrasi lah atau data menunjukkan proses reflux, menunjukkan lagi stirrer, itu selalu setiap hari mahasiswa itu harus report ke saya. Dan itu yang akan membangkitkan istilahnya apa ya, kalau kita itu sebagai manusia itu kan kita tiap hari makan. Kalau sebagai penyanyi kan harusnya tiap hari nyanyi. Kalau sebagai atlet tiap hari olahraga. Nah, kalau sebagai peneliti itu ya paling tidak tiap hari itu melihat ada data. Apakah gitu? Misalnya hanya stirrer di lab, hanya membersihkan alat gelas, itu selalu ada record-nya di saya. Nah, itu mungkin setiap hari ada data dan setiap data itu akan menyajikan cerita gitu ya, dan itu nanti pasti ya sama seperti kisah ini kita saya diminta ini, pasti sesuatu itu ada memori yang mengingatkan akan data, oh ini ya yang penelitian ini datanya ini gitu. Itu selalu ada di saya. Gitu.
Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Ini profil saya di Google Scholar, bisa dicari Isfatimah, jurusan Kimia, Chemistry Department, Universitas Islam Indonesia, kemudian di Scopus dan di Publon. Kebetulan saya mungkin tahun ini lebih banyak mengomentari naskah orang atau mereview naskah orang daripada menulis gitu ya. Saya ada beberapa mahasiswa juga bimbingan doktoral di India dan mereka itu sangat aktif sekali setiap hari itu menyampaikan data dan saya tiap hari harus mengoreksi ya, nyoret-nyoret paper itu. Nah, ini skema riset yang ada di laboratorium kami. Jadi kami di jurusan kimia UII itu membawahi 4 program studi. Jadi satu departemen ada 4 program studi, S1 kimia, kemudian ada S1 pendidikan, ada S2 kimia, kemudian ada D3 analisis kimia. Dan di dalam satu departemen itu ada 3 riset excellences ya, 3 penelitian besar, yaitu yang pertama adalah material dan elektrokimia untuk energi dan lingkungan, kemudian minyak atsiri, pengembangan minyak atsiri, dan yang ketiga adalah sintesis organik untuk kesehatan dan pangan. Nah, kebetulan saya itu ada di skema riset material untuk energi dan lingkungan. Saya punya laboratorium kecil sih, nggak terlalu besar, mungkin ukurannya hanya 8 kali 10 meter gitu untuk laboratorium pribadi, dan itu menampung mahasiswa S2 dan beberapa mahasiswa S1. Nah, di situ pengembangan material saya adalah pertama berkaitan dengan clay based material. Ini sangat Indonesiawi, saya kira mungkin tidak ada di beberapa negara yang lain, mungkin punya tapi tidak terlalu banyak. Sebenarnya ini adalah peluang saya dan identiti ya. Sebenarnya identiti awalnya adalah clay based material, dan kemudian karena penelitian dan mengikuti perkembangan penelitian itu harus berlangsung, maka kemudian saya merambah ke silika base material, kemudian yang sekarang ngetren itu nanopartikel and nanomaterial, dan mungkin merambah juga ke biomaterial. Jadi saya sedikit-sedikit kolaborasi dengan beberapa teman, baik itu di departemen maupun di luar negeri ya, kaitannya dengan material dan biomaterial gitu. Nah, ini material-material hasil sintesis yang kami kembangkan dan beberapa aplikasi. Jadi ada adsorpsi, katalisis, solar cell. Tentu saja aplikasinya tidak terlalu yang wah gitu ya, jangan diharapkan yang terlalu wah ya. Aplikasinya hanya ini saja karena memang tadi yang disampaikan Bu Wirati mungkin keterbatasan alat. Kalau misalnya kita mau yang total sintesis misalnya ya, yang organik itu ya kita tahu diri kita nggak punya instrumen yang in situ, kita tidak punya instrumen yang yang langsung to the point, kita bisa menganalisis dari waktu ke waktu gitu kan. Kemudian kalau material yang sintesis yang sangat advance juga mungkin analisisnya ada di tempat kami, tetapi kan harus berbagi dengan yang lain. Sehingga mungkin alasan kenapa memilih topik-topik ini ya, pertama alasan background tentu saja ya, S1, S2, S3, kondisi keadaan pendanaan riset yang terbatas tadi betul, kemudian juga instrumen yang belum memadai. Mungkin nanti suatu saat kalau kita punya grant internasional yang bisa scale up lebih bagus, barangkali bisa lebih advance. Oh ya, mungkin tadi belum saya sampaikan bahwa saya ini lulusan New York gitu, New York Karto Hadiningrat. Jadi S1 sampai S3 saya UGM. Jadi jangan khawatir, wah penelitiannya kayak gitu ya wajar itu. Enggak, saya benar-benar S1 sampai S3 UGM, dan saya mengalami yang namanya publikasi itu dari yang predatory. Bukan karena saya ingin ngetren, tapi karena saya nggak tahu kalau itu predatory. Jadi dari awal banget belajar semuanya sendiri dari orang itu belum tahu ya, kita sebagai mahasiswa belum tahu itu predatory apa enggak, terus nulisnya itu gimana, bahasa Inggrisnya acak-adul kok ya diterima dan sebagainya. Itu saya mengalami semuanya sampai saat ini. Jadi mungkin kalau ada pengalaman-pengalaman
buruk gitu, mungkin saya lebih banyak pengalaman buruknya daripada pengalaman yang indah sebenarnya. Baik, apa yang ingin saya sampaikan adalah kalau kaitannya dengan transforming data into scientific paper, sebetulnya kunci dari publikasi itu adalah pada good research. Jadi kita bisa publikasi di jurnal yang bagus, kita bisa berkontribusi dengan cara yang baik itu kalau ya kuncinya kita punya riset yang bagus gitu ya. Riset yang bagus akan membawa kepada impact yang bagus. Nah, publikasi itu sebenarnya kalau bisa kita katakan dia itu impact ya sebenarnya hanya impact kecil saja. Ya, tujuan besarnya itu apa? Kita semuanya tahu tujuan besarnya dari ilmu pengetahuan itu adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi semua umat manusia tanpa pandang bulu, gitu kan. Jadi baik itu untuk ekonomi, untuk sektor publik, untuk negara kita, untuk masyarakat umum. Nah, itu tujuan besar gitu. Permasalahannya adalah kita bisa berkontribusi ke wilayah yang besar itu caranya seperti apa? Nah, cara paling sederhananya adalah kita bisa menandai diri kita, kontribusi kita di situ tuh gimana. Nah, cara kita berkontribusi untuk menandai, oh Bu Is itu penelitiannya bidangnya lempung. Itu taunya dari mana? Taunya tentunya dari publikasi. Ya, di sisi lain kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu ahli dalam bidang tertentu kalau dia belum pernah publikasi. Saya tidak bisa mengatakan saya itu ahli kimia tekstil, loh. Saya nggak pernah publikasi tentang tekstil. Saya nggak pernah penelitian tentang kimia tekstil, gitu kan? Jadi itu adalah identiti dari setiap peneliti. Gitu. Nah, tentu kalau dalam skala yang sangat praktis sebagai mahasiswa S2, mahasiswa S3 itu adalah syarat lulus, iya. Ya sebenarnya tidak lepas dari identiti itu tadi, identiti dan kontribusi dalam rangkuman yang jangka panjang itulah yang nanti akan dalam skop nasional, internasional dan kemanfaatan seterusnya kan gitu ya. Nah, jadi kita berangkatnya tentu dari sini, good research, bukan mengulang-ulang pekerjaan orang lain, bukan sekedar hanya untuk mengumpulkan data, kemudian publish dimanapun, kemudian ya ini hasilnya seperti ini, sebenarnya bukan seperti itu, tapi harus ada arah yang jelas dari sebuah riset dari masing-masing individu gitu ya. Itu kalau menurut saya seperti itu. Nah, jadi kalau dari sisi apa namanya, kalau kita cuplik gitu, dari sisi personal masing-masing, kalau sebagai dosen tentu ya riset itu akan berpengaruh terhadap pengembangan pembelajaran. Tentu akan berbeda lah dosen yang punya pengalaman riset di laboratorium, riset di industri, riset di aplikasi dengan yang tidak gitu ya untuk apa namanya memicu atau mendorong mahasiswa untuk banyak belajar secara real gitu ya. Dampak terhadap ekonomi kemanusiaan ini tadi sudah saya sampaikan. Ini ya, publikasi itu adalah identiti dari setiap individu akademik ya. Jadi ini nanti ditunjukkan, sekali lagi ini adalah ditunjukkan. Jadi citasi, H-index, jumlah publikasi itu sebenarnya adalah indikator saja, bukan tujuan. Itu adalah indikator bahwa kita identitinya seperti itu, kontribusinya seperti itu, gitu ya. Itu bukan tujuan. Tujuan saya H-index-nya tinggi, wah kalau tujuannya itu gampang sekali kita menaikkan H-index secara instan kan, tapi kan bukan itu tujuannya sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian ini ya tadi yang saya sampaikan bahwa mungkin lebih banyak pengalaman yang tidak menyenangkan sebenarnya. Bisa dilihat ini adalah salah satu editorial system di jurnal yang saya pertama kali publish internasional yang sesungguhnya itu ketika S3 ya, ketika S3 tahun 2011 kalau nggak salah atau 2010 itu pernah accepted dan itu waktu itu saya nggak tahu kalau accepted itu menyenangkan gitu. Jadi
apa ya, saya tuh hanya nulis gitu, bahasa Inggrisnya juga nggak jelas, eee, nulis report seadanya, terus kemudian waktu itu ke-reject gitu ya, di tahun 2010 itu. Terus kemudian saya berkesempatan ada sandwich dengan Curtin University di Australia, di sana, 3 bulan saya ke sana, terus dikasih tahu ini, "Kamu mau publish-nya itu yang seperti apa? Jadi yang mau di-publish itu apa? Datanya yang mau dicari apa?" Selama 3 bulan itu mencari data di sana, kemudian, menulis dan diperbaiki gitu, di-submit. Akhirnya setelah, beberapa kali proses review ya, dan dibantu oleh, supervisor yang di Australia, itu accepted. Dan waktu itu saya mungkin perasaannya, "Oh, accepted aja," gitu. Maksudnya nggak yang seperti sekarang kalau accepted tuh, wow gitu ya. Itu enggak. Jadi saya tuh memang nggak tahu kalau itu tuh sesuatu yang prestis gitu ya. Ya udah accepted gitu. Dan waktu itu kan, di tahun 2010 itu belum ada persyaratan harus publish ya S3 di UGM itu. Yang penting pernah seminar ke luar negeri kalau nggak salah. Dulu itu syarat lulusnya adalah pernah seminar ke luar negeri 2 kali dan itu sudah terlewati. Jadi saya merasa, "Oh, ya udah gitu saja." Ternyata setelah publish itu banyak email, banyak apa, pertanyaan dari para kolega minta paper-nya, terus, dan akhirnya tuh banyak yang mensitasi gitu ya, karena itu pun kalau sebenarnya diceritakan paper itu tuh agak-agak lucu gimana gitu ya, karena sebenarnya perjalanan tesisnya itu tidak seperti itu, tapi akhirnya saya membelot gitu. Nah, terus, setelah itu saya baru tahu oh, akan fotokatalisis, kemudian apa namanya, orang itu jadi bisa bertanya, "Ini caranya, ini kok saya mengulang pekerjaannya nggak bisa, itu kuncinya apa?" Dan sebagainya. Jadi ada mulai terbukalah, apa namanya, komunikasi dengan peneliti-peneliti di bidang bidang yang sama. Nah, akhirnya setelah itu baru muncul, "Oh, kayaknya saya perlu publikasi lagi nih," gitu. Nah, akhirnya publikasi di beberapa jurnal dan akhirnya ya salah satunya menemukan jurnal yang Predator tadi ya. Jadi ada saya nulis paper lagi, sampai sekarang saya cari file yang dulu di apa, di Predator itu nggak ketemu lagi, nggak tahu kenapa, mungkin karena, publisher-nya sudah bangkrut atau gimana, sudah hilang website-nya juga, jadi paper-nya nggak tahu ke mana gitu ya. Dan beberapa kali submit ke jurnal. Nah ini kalau bisa, Bapak, Ibu, dan Mas, Mbak lihat, sebenarnya kalau dari sini lebih banyak yang ter-reject daripada yang di-accepted ya. Jadi, eee, ya ini mungkin kunci yang harus kita, apa namanya, belajarnya dari mana ya, belajarnya sebenarnya dari rejected inilah kita belajar. Itu ada yang ini ya, coba misalnya ini dari tanggal 23 Juli itu di-submit, tanggal 25 di-reject, terus, 19 di-submit, tanggal 20 di-reject, itu kan sangat cepat ya. Dan meskipun ini 1 hari langsung ke-reject, kan kita ada feedback-nya. Ke-reject-nya itu kenapa itu, pasti bahasa Inggrisnya sangat jelek, iya. Tapi nggak bahasa Inggris, tapi ada yang lain lah, misalnya apa, nggak ada novelty-nya atau ada beberapa lah ya, itu yang keuntungan kita kalau kalau submit ke jurnal yang bereputasi itu kan kayak gitu. Kalau ke-reject itu kita ada dapat feedback gitu. Nah, dari feedback-feedback itu akhirnya kita tahu, oh berarti, kalau submit tuh datanya harus begini, yang disajikan tuh harus begitu dan seterusnya. Nah, jadi dari situ itulah proses belajar yang terjadi ya. Jadi kalau zaman dulu kan belum banyak inilah, belum banyak workshop-workshop penulisan tuh belum banyak ya, gitu. Jadi belajarnya dari kegagalan-kegagalan itu baru satu jurnal, belum jurnal yang lain. Jadi kalau sampai sekarang pun masih ke-reject ya, Bu? Masih, ini saya dalam 1 minggu ini saya sudah ke-reject 3 kali itu. Dan itu hal yang biasa gitu. Jadi ya kalau ke-reject itu kan ibaratnya ya kita cuma ngelamar terus tolak gitu aja kan. Ya itu kan belum jodoh, berarti kita belum jodoh nyari jodoh yang lain. Kalau kita ingin benar-benar mau ke situ ya berarti kita perlu memantaskan diri untuk ke situ tuh caranya gimana. Nah,
kadang kan beratnya kan di situ ya, misalnya, oh penelitiannya terlalu sederhana, misalnya komentar editornya cuma penelitiannya terlalu sederhana, wah itu sangat abstrak. Nah, maunya yang gimana gitu kan. Nah, caranya mengetahui gimana? Ya submit ke jurnal yang lain. Nanti kalau ke-reject lagi, kita tahu komentarnya sebenarnya kelemahannya di mana. Oh, ini sudah pernah dilakukan orang. Nah, itu susah kalau seperti itu. Berarti kita harus extension penelitian yang lain. Jadi penelitiannya nggak akan hilang, penelitiannya itu tetap itu, tapi nanti dilanjutkan untuk bisa mengimprove. Nah, itu yang terjadi selama ini di saya. Jadi jangan khawatir, sampai sekarang pun saya masih seminggu sekali ke-reject, seminggu 3 kali itu hal yang biasa. Dan prinsip bagi saya adalah kalau sudah submit itu berarti saya harus membuat paper yang lain untuk apa ya, istilah saya itu hari-hari itu hanya menunggu rejection saja gitu. Apa namanya, kalau accepted itu pada akhirnya semuanya akan accepted. Cuman di mana dan kapan itu kan tinggal nunggu waktu saja karena masing-masing paper sudah punya takdirnya sendiri-sendiri. Gitu. Nah, dari sekian rejection itu, Bapak Ibu dan Mas-mas, barangkali ini ya yang apa namanya yang bisa saya sarikan. Yang pertama sekali yang sangat menentukan itu adalah kualitas riset. Ya, sehari bisa langsung di-reject itu pasti kalau nggak bahasanya jelek, kualitas riset terlalu rendah, dan kemudian kualitas riset terlalu rendah itu biasanya kaitannya dengan ide penelitian. Kadang ide penelitian itu bagus, cuman kita menyajikan datanya yang kurang bagus. Nah, itu juga menjadi implikasi seolah-olah kita itu tidak punya ide yang bagus. Padahal cuman gara-gara kita tidak bisa menyajikan, itu kelihatannya kualitas riset terlalu rendah. Nanti akan saya berikan beberapa contoh kenapa editor itu sangat cepat menolak gitu ya. Kenapa gitu. Nah, jadi ini apa namanya? Ini seringlah disampaikan di beberapa workshop ya. Saya kira pasti inilah yang disampaikan. Ini sudah banyak workshop ya. Cari di YouTube juga banyak bagaimana cara supaya bisa accepted. Memilih kesesuaian topik, yo topiknya MN-Scope, nggak mungkin lah kita teknik kimia masuk ke jurnal ekonomi atau bisnis atau jurnal matematik kan nggak mungkin ya. Pasti lah kita memilih MN-Scope. Nah, permasalahannya adalah novelty. Tidak mengulangi penelitian orang lain. Kita harus memastikan kita tidak mengulangi penelitian orang lain, memberikan sesuatu atau perspektif baru yang kita tawarkan dalam paper. Kemudian juga karena ini sifatnya saintifik, biasanya untuk jurnal-jurnal yang impact-nya tinggi, tentu dalam setiap pembahasan itu harus melibatkan pendekatan teoritis yang jelas. Nah, kaitannya dengan data tadi, kadang-kadang editor itu gampang sekali menolak itu hanya gara-gara format naskah. Format naskahnya gimana? Selaku editor, saya juga editor di beberapa jurnal internasional. Pertama sekali yang kita lihat itu adalah judul. Kalau judulnya sintesis, characterization, and activity test, jelas itu membosankan. Preparation of, characterization of, membosankan. Itu tidak ada something yang baru gitu. Kecuali kalau, ya itu dari judulnya aja udah kelihatan ya. Judulnya kayak gitu aja gitu. Nah, terus kemudian apa? Kedua, bahasa. Saya termasuk yang bahasanya, kemampuan bahasanya sebenarnya tidak bagus. Saya juga bahasa Inggrisnya itu kalau presentasi bahasa Inggris itu saya juga gradul nggak bagus. Bahasa saya juga kalau nulis itu pastilah itu di semua paper itu pasti bahasa komentarnya negatif. Tapi ya lama kelamaan inilah apa namanya, bahasa Inggrisnya perlu di-proofread gitu, nggak separah dulu. Kalau dulu awal-awal kan mungkin ada yang komentar bahasa Inggrisnya sangat kampungan gitu ya, atau bahasa Inggrisnya itu bukan bahasa tulisan gitu. Misalnya masih ada komentar seperti itu ya, tapi lama-kelamaan mereka mungkin lebih halus gitu, apa bahasanya perlu di-proofread gitu misalnya seperti itu ya. Kemudian apa gambar ya, gambar.
gambar dan tabel. Kualitas gambar dan tabel itu juga menentukan impresi dari editor. Sebagai sharing ya, mungkin 3 bulan yang lalu, saya tuh accepted di salah satu jurnal Q1, tetapi kalau Bapak Ibu tahu, editor itu menolak saya, revisinya tuh sampai 9 kali. Gara-gara hanya masalah gambar saja. Gitu. Jadi, gambar kurang apa sedikit, itu editornya nggak mau ngasih tahu kekurangannya apa. Jadi saya harus yang tahu sendiri salahnya di gambar itu apa, sehingga 9 kali bolak-balik. Gitu. Nah, kadang-kadang itu juga tricky juga, sehingga tadi ya yang berkaitan dengan ini ya, sebentar, yang mana tadi? Yang mana tuh tadi? Saya lupa. Yang kualitas tadi itu sebenarnya kadang-kadang hanya permasalahan penyajian, gitu ya. Hanya permasalahan penyajian saja. Oh ini. Yang kualitas riset ya. Kualitas riset terlalu rendah itu kadang-kadang hanya masalah tampilan datanya nggak bagus gitu. Gitu. Nah, terus kemudian kalau judulnya sudah oke ya, datanya sudah oke, penelitiannya terkini, dipastikan itu tidak mengulang pekerjaan orang lain. Oke, sekarang kunci komunikasi di dalam jurnal. Ya, kontennya novelty, ini selalu ya, novelty, kebaruan. Kebaruan dari penelitian itu ditunjukkan dengan apa? Paling gampang nanti ditunjukkan dengan judul yang strong. Judulnya harus strong. Judul yang strong itu yang seperti apa? Nanti saya tunjukkan beberapa contoh. Dan judul serta novelty itu akan menggambarkan posisi penelitian kita di antara semesta penelitian-penelitian yang ada. Kita harus menunjukkan bahwa kita memberikan kontribusi dalam bidang ilmu yang kita geluti, menggunakan metode yang tepat. Metode yang tepat sekali lagi, metode yang tepat. Metode yang tepat tidak harus metode yang advance, yang sangat terkini gitu ya. Mungkin nanti saya nah ini untuk right method ini ada cerita juga ini. Penelitian di jurnal yang sama dengan yang tadi saya ceritakan 9 kali revisi tadi ya. Itu ada satu reviewer itu, jadi penelitian saya adalah fotokatalisis. Ya, fotokatalisis. Kemudian kita fokus pada sintesis material. Material yang kita sintesis itu memiliki keunggulan yaitu dia bisa efektif pada wilayah daerah UV gitu. Nah, kemudian si reviewer ini meminta untuk tidak bisa hanya mengatakan bahwa material Anda itu sensitif di daerah UV kalau Anda belum menceritakan berapa usia elektron pada pita konduksi. Jadi elektron itu pindah dari pita valensi ke pita konduksi itu usianya berapa detik. Saya harus menyebutkan berapa detik usianya itu gitu. Itu salah satu reviewernya tuh pokoknya kalau itu tidak terjawab ya tidak mau gitu ya. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya ya saya sampaikan bahwa dan sebenarnya alat itu tidak ada di Indonesia. Kebetulan tidak ada alat itu di Indonesia. Alat itu adanya di Swedia dan saya tidak mungkinlah hanya menjawab itu terus saya pergi ke Swedia ngukur gitu. Itu nggak mungkin banget. Itu belum belum tentu juga saya dapat datanya. Akhirnya bagaimana? Ya kita harus bisa menunjukkan dengan metode yang proporsional lah. Mungkin kita tidak bisa menggunakan instrumen yang diminta tersebut, tapi dengan instrumen lain, dengan analisis yang lain, yang sebanding atau sejalan dengan tujuan pertanyaannya tadi, kita bisa mempertanggungjawabkan data yang ada. Nah, itu yang saya katakan sebagai right method. Right method itu tidak selalu metode yang advance, gitu ya. Jadi saya menggunakan instrumen lain, kemudian dengan metode yang lain, gitu. Terus saya buktikan bahwa ini loh buktinya seperti ini. Jadi tidak harus pakai instrumen yang Anda sebutkan. Itu bisa.
dan ini bisa teruji gitu ya. Nah, itu sebenarnya kunci komunikasi di dalam publikasi ya. Itu. Jadi untuk memastikan bahwa metode yang kita pilih itu tepat. Nah, style ini mendukung konten, strong title. Bagaimana kita memilih judul yang kuat ya, yang sangat spesifik. Tentu ya kita semua tahu lah kalau judul publikasi itu pasti tidak sama dengan judul disertasi atau judul tesis. Kita harus memilih isu atau topik atau kalimat-kalimat yang sangat menarik perhatian saat ini gitu ya. Gaya bahasa penyampaian ini bisa dipelajari dari kunci komunikasi di dalam masing-masing jurnal. Jurnalnya tipenya seperti apa toh? Apakah tipenya itu sangat teoritis atau tipenya sangat aplikatif? Kita harus tahu dulu ya, tipe dari jurnalnya. Gitu. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, kesalahan dalam publikasi itu adalah ini, kita punya data banyak ini, data variasi konsentrasi, variasi suhu, variasi katalis, variasi tekanan dan sebagainya. Pokoknya apalagi kalau S3 ya banyak banget datanya itu. Pokoknya datanya lengkap. Baru kita nulis, kemudian kita bingung mau publikasi di jurnal mana. Itu kan yang sering terjadi karena seperti itu. Gitu ya. Nah, sebenarnya yang lebih efektif gimana? Yang lebih efektif adalah kita menentukan dulu jurnal yang mau kita tuju itu di mana. Jurnal yang mau kita tuju di mana, kemudian baru kita pelajari nih jurnalnya ini. Oh, jurnal ini sukanya yang kayak gini kok. Jurnal ini sukanya yang datanya banyak, misalnya gitu ya. Yang datanya banyak dan analisisnya itu yang seperti ini, yang lebih teoritis misalnya gitu. Oh, jurnal ini suka yang pemodelan gitu. Cari di artikel-artikel yang begini gitu. Nah, termasuk saya juga ini ya, melalui itu kadang-kadang itu ya. Jadi kalau saat ini kan di jurnal-jurnal kimia itu sekarang modelnya pemodelannya pakai apa saja ya, pakai metode statistika apa saja. Jadinya kita juga ikut ke situ gitu. Kalau kita ingin masuk ke jurnal tertentu gitu ya. Karena jurnal tertentu mungkin dia lebih suka pemodelan statistika misalnya gitu. Terus ada mungkin jurnal yang gayanya itu dia tidak terlalu banyak data nggak apa-apa, tapi asalkan kita bisa sangat teoritis ya membahasnya gitu. Itu kan ada juga ya. Nah, jadi kita tentukan dulu jurnalnya apa, baru kita mendesain, mengkonstruksi data. Tentu kalau kaitannya dengan S2, S3 ya ini kan sudah dari pembimbing, variabelnya seperti itu, iya. Tapi kan tidak semua data itu harus dimasukkan dalam satu publikasi. Kita tuh, makanya tadi judulnya kan membentang data, mengurai cerita. Kita tuh membuat paper tuh seolah-olah tuh membuat cerita. Ceritanya tuh mau cerita yang apa gitu. Bahkan kisah Ramayana itu sendiri kan banyak versinya ya. Kisah Ramayana Ramayana, Mahabharata, kisah wayang itu kan banyak versinya. Kita mau menceritakan siapa gitu. Nah, sama juga paper juga seperti itu. Kita mau menceritakan apa gitu. Nah, jadi sebenarnya itu mungkin yang kesalahan yang biasanya ditemukan dari mahasiswa S2 dan S3. Oke. Kemudian style. Ini ya. Kalau dari sisi editor, kita itu melihat sebuah paper itu yang paling banyak menyerap porsi itu adalah judul. Gitu ya. Jadi itu makanya judul itu harus strong. Baru kemudian abstrak. Abstraknya ceritanya tentang apa? Makanya ini paling sulit ini membuat abstrak ini ya. Dari semua bagian dari paper itu abstrak itu paling susah. Abstrak paper di dalam jurnal beda ya dengan abstrak di seminar internasional. Kalau seminar internasional kan kadang-kadang variasi katalis dan massa dari reaktan akan dibahas dalam penelitian ini. Wah, itu kesimpulannya adalah penelitiannya belum selesai, baru mau dilaksanakan.
Cuman karena seminarnya summit abstraknya ada deadline-nya, jadi ditulisnya seperti itu kan gitu. Nah ini beda. Kalau abstrak paper nggak bisa seperti itu, gitu kan? Abstrak paper itu harus dapat menggambarkan isi dari keseluruhan naskah. Editor bisa sangat cepat memutuskan apakah ini memberikan kontribusi terhadap bidang keilmuan atau tidak, kan gitu ya. Oke, nah ini contoh nggih. Ini contoh. Ini adalah sebuah apa namanya cerita juga yang agak unik gitu. Jadi ini adalah awal-awal saya masuk ke nanopartikel. Jadi basic saya tadi kan sebenarnya S2, S3 itu penelitiannya lempung, tapi kemudian saya lihat di Google di mana-mana itu kok sekarang banyak ya penelitian-penelitian nanopartikel itu. Sehingga tahun 2016 itu saya baca beberapa paper bahwa ternyata sintesis nanopartikel itu banyak seandainya itu ya. Sekarang saja kalau kita search di Google synthesis of silver nanoparticle itu banyak sekali gitu. Nah, terus saya berpikir gimana ya caranya bisa nggak ya bikin itu? Ternyata kan gampang. Sintesis nanopartikel itu kan cuma AgNO3 ditambah ekstrak, dicampur, diuplek-uplek itu jadi nanopartikel. Sesederhana itu gitu. Nah, jadi saya berpikir bisa nggak publikasi yang seperti itu sama seperti yang lain. Wah, saya kalau baca di paper-paper orang itu yang cuma kayak gitu kan, semuanya cuma AgNO3 campur ekstrak, direflak gitu terus dianalisis. Udah jadi itu kan. Nah, terus saya jadi berpikir ini ya, supaya saya juga penelitiannya sama sesederhana itu. Makanya ini saya penulis tunggal loh, ini saya kerjakan sendiri. Waktunya cuma 1 minggu ini penelitiannya. Saya search di Google apa ya yang belum pernah diteliti orang gitu. Sampai saya tuh berpikir dulu tuh empon-empon ya, kayak jahe, kunyit, kencur, itu tuh ternyata tuh sudah banyak juga gitu. Orang-orang India itu banyak sekali sintesis nanopartikel, hampir semua empon-empon tuh sudah dipakai untuk sintesis nanopartikel. Terus akhirnya saya berpikir waktu itu pas sedang masak pakai pete, kulitnya dibuang. Nah, terus saya wah pete ini kayaknya kan juga bisa ya berpotensi karena dia kan mengandung metabolit sekunder yang cukup banyak juga. Terus saya search di Google memang belum ada yang menggunakan ekstrak kulit pete gitu. Akhirnya ya sudah dari dapur itu saya ekstraksi ekstrak kulit pete, kemudian dibuat menjadi nanopartikel. Nah, supaya beda gimana? Ya orang lain sudah pakai reflux ya, sudah pakai hidrotermal juga ada, terus pakai apa spray dryer yang pokoknya yang mahal-mahal yang advance itu saya nggak punya alatnya, ya sudah. Saya punyanya oven microwave, oven microwave di laboratorium. Terus saya ya sudah pakai ini aja, pakai oven microwave gitu. Pakai oven microwave dimodifikasi gitu. Terus kebetulan waktu itu di laboratorium jurusan tetangga itu punya alat baru, punya alat PSA baru dan masih gratis. Ya sudah saya sak katoke ya itu sintesisnya banyak itu apa namanya variasinya banyak. Langsung diukur sekaligus pas kebetulan ada tem juga baru gitu ya. Dianalisiskan langsung ya akhirnya dalam 1 minggu itu datanya bagus karena ya banyak ya sebenarnya ngulangnya banyak sekali cuman karena gratisan itu akhirnya dapat data terus saya tulis dan akhirnya inilah yang muncul papernya waktu itu ini masih belum berbayar ini masih gratis dan cepat sekali ini publikasinya kalau nggak salah cuman 2 bulan apa ya saya kerjakan sendiri semuanya dari mulai nyuci alat, nyampur, microwave semuanya sendiri. Ini coba-coba iseng ini pertama kali silver nanopartikel. Nah, ceritanya juga sama. Setelah itu kemudian muncul ide-ide yang lain ya, karena mungkin juga ini termasuk lumayan ini citasinya apa namanya paper ini gitu ya. Nah itu jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini adalah sebenarnya ide penelitian itu kan dikembangkan dari sesuatu yang kita itu mencari something new yang orang itu belum melakukan. Oke ya, orang belum melakukan. Terus tentu kita pakai microwave itu ada keunggulannya enggak? Itu keunggulannya lebih cepat. Berarti kan kita menawarkan sesuatu yang lebih cepat. Dan itu yang dibunyikan, itu yang dijual.
ide itu yang dijual gitu ya. Apalagi ini bilang Parkia speciosa, bilang pete gitu ya. Mungkin ini akan lebih menarik lagi kalau judulnya diganti Stinky Bean itu kan sebenarnya. Waktu itu Stinky Bean tapi reviewernya bilang enggak, jangan pakai istilah itu, mungkin pakai istilah latinnya saja gitu. Itu jadi apa namanya? Itu ya. Jadi novelty itu seperti itu. Jadi judul yang menarik, yang orang belum pernah memikirkannya, itu akan sangat menarik gitu. Nah, kemudian ini juga kalau ini bukan masalah kita harus berbeda dengan orang lain. Ini malah justru penelitian ini sebenarnya penelitian biasa. Ya, sintesis ZNO diembankan pada SiO2. SiO2-nya diambil dari abu daun bambu sebagai fotokatalis. Nah, ini kan sudah banyak ZNO, SiO2 ini sudah banyak banget, gitu ya. Apa namanya? Kita search itu aja banyak banget. Nah, yang membuat berbeda apa? Yang membuat berbeda adalah karena saya menambahkan di sini nanoflower-like. Nanoflower-like itu munculnya dari mana? Karena dari data SEM itu, dari data SEM itu gambarnya itu seperti ini gitu. Jadi kalau menurut saya ini kayak bunga, tapi sebenarnya mungkin lebih mirip landak laut kayaknya ya. Harusnya malah landak laut ini. Tapi saya nggak tahu ini saya kasih judul Nanoflower Like itu diterima juga. Nah, jadi apa ya? Ini kan sebenarnya hal-hal yang biasa, mau sintesnya aja cuman ZN prekursor dicampur silika yang diambil dari daun bambu pakai hidrotermal. Nanti kalau saya kasih judul hidrotermal atau soldier synthesis of ZnSiO ya itu udah banyak banget, sudah andaya gitu. Tapi karena judulnya adalah nanoflower like yang fokus pada apa hasilnya, jadi orang mikir oh iya ya kayak ini beneran gitu. Dan ya biasa, fotokatalisisnya juga biasa, apa namanya, uji aktivitasnya juga pakai dekolorisasi rodamin B gitu untuk fotokatalisis. Itu kan banyak ya, banyak dan alatnya kan sederhana, cuma lampu sama beker sama stirrer aja. Gitu. Terus kemudian ini, nah ini juga apa? Juga berkaitan dengan hasil juga. Ya, ini tadinya ini juga nanopartikel juga ya. Ini lagi-lagi ini sebenarnya semua paper itu ada kisahnya ya. Kisahnya awalnya tadi nanopartikelnya yang silver, tapi kemudian apa ya yang belum pernah atau sedikit ya masih sedikit nanopartikel yang dibahas oleh orang. Oh SNO2 gitu ya. Nah, ternyata dari hasil analisisnya itu nanopartikel yang kita temukan itu tidak dalam ukuran nano, tapi dia lebih kecil lagi, lebih kecil dari 10 nanometer. Tuh, akhirnya ya sudah judulnya adalah quantum dot gitu. Sebenarnya judul penelitian besarnya itu adalah synthesis of SNO2 nanopartikel, tapi karena ketemunya ini nanodot ya judulnya nanodot. Gitu. Ini juga hal yang biasa, ini cuma sintesis pakai ekstrak bunga telang, terus untuk fotokatalitik gitu. Ini kan hal-hal yang apa ya? Penelitiannya tuh nggak advance banget. Hanya saja di dalam satu paper itu kita itu analisisnya dan membahasnya yang lebih ini ya, lebih apa namanya? Lebih kritikal gitu. Jadi misalnya ini untuk photocatalytic degradation. Apa ya yang belum pernah dibahas oleh orang kaitannya dengan aktivitas SNO2 sebagai fotokatalis? Oh, ini stabilitas gitu ya. Nah, saya menguji stabilitas. Terus mungkin di paper yang lain orang sudah banyak sintesis katalis gitu ya. Tapi orang itu belum pernah menguji kalau dia dipakai 10 kali itu stabil enggak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang perlu kita kembangkan. Ya, misalnya untuk sintesis katalis, dia tahan pada temperatur tinggi enggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis itu yang sebenarnya dibutuhkan dalam setiap riset. Jadi
riset kita tidak hanya sekedar mengulangi riset orang lain. Mungkin risetnya sama-sama riset biodiesel, tetapi kita lebih fokus kepada misalnya dia efisiensi energinya lebih tinggi, atau reusability-nya, atau mungkin selektivitasnya gitu ya. Nah, jadi mungkin hal-hal itulah yang dibutuhkan dalam meningkatkan ketertarikan orang membaca data kita di publikasi itu ya. Nah, kemudian jadi dari beberapa contoh tadi itu kira-kira seperti apa? Kunci dari publikasi bagaimana mentransformasi data penelitian ke outlet publikasi ya, saya katakan jurnal itu outlet publikasi adalah pertama adalah kenali apa yang mau kita jual. Yang mau kita jual itu apa? Apakah yang mau kita jual itu stabilitas katalis, atau yang mau kita jual itu adalah aktivitas yang tinggi? Benar nggak aktivitas yang tinggi? Jangan-jangan ada penelitian lain yang lebih tinggi gitu. Apalagi kalau sintesis organik itu ya, dengan kondisi instrumen kita yang terbatas kan kadang-kadang wah selektivitas kita baru sekian, padahal orang sudah melaporkan lebih tinggi gitu kan. Jangan khawatir, sebenarnya pasti ada keunggulan dari apa yang kita teliti, cuman kita yang belum mengeksplor saja. Gitu. Jangan-jangan kita selektivitasnya rendah, aktivitasnya rendah, tapi kita bisa low cost misalnya gitu ya. Nah, itu yang harus kita kenali dari data kita, dari topik yang kita angkat itu apa yang menjadi unik ya. Jadi unik dan itu berbeda dengan orang yang lain. Sehingga kalau kita mengenali apa keunggulan dari riset kita, tentu kita akan memunculkan ide penelitian. Sebenarnya yang dimaksud ide penelitian ini adalah ide yang kita tuangkan, tema besar yang kita tuangkan dalam paper itu menjadi sesuatu yang bukan biasa-biasa saja. Jangan sampai kita mengulang-ulang judul-judul yang biasa-biasa lah, misalnya sintesis of, preparation of, terus biodiesel sintesis from apa itu apa ya, tidak menimbulkan sesuatu yang menarik gitu ya. Gitu. Nah, otomatis kalau kita mengenali apa yang kita jual dari data kita, kita akan secara lebih eksplisit menunjukkan bahwa penelitian kita itu memberikan kontribusi yang signifikan. Nah, tentu di dalam aplikasi, di dalam teknisnya nanti kita memerlukan visualisasi dan analisis data yang meyakinkan serta interpretasi data yang tidak hanya dalam tanda kutip sekedar laporan pandangan mata. Nah, ini yang biasanya juga terjadi terutama untuk mahasiswa S2, S1 ya. Kadang-kadang kita terjebak pada datanya banyak sekali, variabelnya banyak, teori yang mendasari itu banyak, kemudian kita terjebak karena saking banyaknya, kita hanya terjebak pada laporan pandangan mata saja, tanpa menganalisis. Padahal tidak kurang ya, data itu banyak, mungkin malah sebenarnya kajian-kajian dari data-data itu mungkin sangat jauh lebih banyak gitu kan. Gitu. Nah, kemudian mengetahui penulisan dan tata bahasa serta kalimat ilmiah yang baik. Ya, ini kuncilah komunikasi dalam publikasi, entah itu publikasi dalam bahasa Indonesia atau publikasi dalam bahasa Inggris ya sama ya. Kita mengetahui style writing di dalam tema akademik gitu kan. Oke, nah ini secara teknis ya mungkin ya tidak melakukan plagiasi kopas ya. Saya kira tidak ada lah masuk OGM yang kopas untuk publikasi. Kita sejelek-jelek apapun ya kita nulis kalimat sendiri ya. Menggunakan reference manager, ini pastilah sudah pakai Mendeley atau pakai EndNote. Menggunakan tata bahasa ilmiah ya. Minimalisir menggunakan Google Translate,
Oke, tata tulis yang keliru akan memperpanjang proses review ya. Dan tadi ya, bisa menurunkan impresi dari editor. Salah ketik, salah apa namanya, spasi, konsistensi menulis. Nah, itu keterampilan ya. Jadi kalau yang namanya keterampilan itu bisa diperoleh dari latihan. Kalau kita nggak pernah latihan ya nggak pernah tahu kita itu sejauh mana. Makanya tadi saya banyak reject itu jadi tahu kalau saya tuh kadang-kadang salah ya, misalnya menuliskan istilah itu. Terus kadang-kadang juga nggak konsisten di awal-awal itu ya. Misalnya apa namanya singkatan dan seterusnya itu kan kelihatannya teknis, tapi ternyata yang teknis itu bisa menimbulkan hal yang apa namanya dampaknya mungkin panjang gitu. Oke, nah kemudian masih teknis lagi. Ini saya kemarin menyampaikan karena saya itu tutor ya modelnya kalau di publikasi itu kadang-kadang itu saya lebih ke teknis. Menyajikan data dengan baik, memilih salah satu ya. Kapan data itu disajikan dalam bentuk tabel, kapan menyajikan dalam bentuk grafik ya. Kalau kita menginginkan detail ya kita menyajikan dalam bentuk tabel. Kalau kita mau membahas tren ya kita menyajikan dalam bentuk grafik. Pastilah sudah nggak ada masuk S2, S3 UGM yang redundansi ya. Misalnya menyajikan tabelnya ada, grafiknya ada itu nggak mungkin. Oke, gambar disajikan dengan jelas ya dengan resolusi yang tinggi. Jika merupakan rumus kimia, kita menulis sendiri ya, bukan copy paste dari internet pakai software, tentulah. Kemudian semua tabel dan gambar disajikan dan disebutkan di dalam naskah. Interpretasi data disajikan dalam naskah. Nah, sebenarnya yang terakhir ini adalah kunci komunikasi di dalam discussion nanti, bahwa setiap data itu sekali lagi disajikan bukan hanya sekedar laporan pandangan mata, tapi sudah membawa hasil analisis atau sesuatu yang kita olah, masakan dari data itu kita sajikan dengan ceritanya itu seperti apa, ya. Ethics in publication ini menjadi kunci utama dan ini saya kira sudah difahami dengan sangat baik, sangat-sangat baik ya. Apa namanya? Oleh para mahasiswa, authorship ya, siapa yang masuk ke sebagai author, kemudian tidak ada fabrikasi, tidak ada falsifikasi, tidak menggunakan data yang salah, tidak salami slicing ya, sangat pelit apa jenenge, sangat fokus kepada jumlah atau sangat fokus kepada kuantitas paper sehingga yang satu variasi suhu, yang satu variasi katalis, yang satu variasi massa dipecah-pecah itu bukan seperti itu ya. Jadi tentu publikasi yang baik adalah yang tadi sekali lagi kita memberikan identitas melalui kontribusi dari riset kita di dalam semesta penelitian yang ada. Kemudian tidak melakukan plagiarisme, termasuk self plagiarisme, tidak double atau multi submission ya. Jadi tentu ini juga barusan ini ada kasus ya. Saya sendiri sebagai editor itu ada sebuah paper sudah publish, kemudian minta di withdraw karena papernya ini sudah diterima di jurnal yang lain dan sudah berarti kasusnya adalah multi submission gitu ya. Itu tidak boleh ya. Ini harus difahami oleh setiap autor juga gitu. Kemudian conflict of interest, kita pastikan bahwa paper yang dipublikasi itu harus sepengetahuan promotor, misalnya kalau dalam kaitannya dengan studi, dan tidak ada hal-hal yang menyangkut apa namanya kepemilikan data ya, misalnya copy paste dan seterusnya ya. Tidak mungkin ini kalau sekarang gampang sekali ya ngecek apa namanya plagiarisme atau data ini diambil dari mana. Fake review, nah ini kalau ini saya kurang tahu apakah di Indonesia ada, tapi ini di dunia internasional menjadi isu yang cukup hangat ya fake review. Itu makanya beberapa publisher kan sekarang menggunakan ORCID ID untuk mengidentifikasi bahwa satu peneliti itu punya satu akun gitu. Jadi fake review itu ceritanya adalah misalnya saya submit gitu ya,
saya submit, kemudian saya mencantumkan suggesting reviewer, seorang yang terkenal di bidang saya, misalnya di bidang clay, kemudian membuat akun atas nama atau mencantumkan emailnya itu adalah email yang saya buat sendiri gitu, tapi orangnya itu orang yang terkenal gitu ya. Nah, kemudian nanti ya karena itu nanti masuk ke email yang saya buat, otomatis dibaguskan ya reviewnya, terus kemudian cenderung diterima gitu. Itu namanya fake review. Nah, ini sudah diantisipasi ya sekarang pakai ORCID ID itu. Jadi ORCID ID itu semacam nomor ID yang bisa merangkum ya, baik itu dari Google Scholar, Scopus maupun apa namanya? Clarivate ya. Kemudian nah, struktur dari paper tentu berbeda lah dengan struktur dari disertasi atau struktur dari tesis atau laporan penelitian secara umum. Ya, pada umumnya strukturnya seperti ini ya. Ini kita kebetulan kan sama ya, teknik kimia dan kimia itu kan datanya adalah data-data kuantitatif, penelitian kuantitatif dan eksploratif ya. Strukturnya pada umumnya seperti ini dan mungkin agak berbeda juga kalau penelitian kesehatan, mereka punya skema sendiri dan punya klasifikasi sendiri biasanya. Tapi kalau kita biasanya ini ya. Pertama pendahuluan, ya pendahuluan atau introduction itu menyatakan yang diketahui. Nah di dalam pendahuluan itu harus ada research gap, ya apa beda dari penelitian yang kita lakukan dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya atau yang ada di dalam semesta penelitian yang kita geluti. Kemudian juga mencantumkan prediksi, kenapa kita melakukan itu mestinya ada motivasi. Motivasinya itu dari mana? Motivasinya itu tentu dari hipotesis ya. Nah, ini ada satu di dalam apa namanya? Introduction ya biasanya. Ini berbeda dengan struktur, sekali lagi ini berbeda dengan struktur laporan atau tesis atau disertasi. Ya. Kemudian metode, result and discussion. Ada jurnal yang memisahkan antara result and discussion, ada yang menjadikan satu yaitu result and discussion. Tentu apa namanya kita sesuaikan. Dan kemudian conclusion ya. Yang lain-lain seperti misalnya graphical abstract, kemudian apa namanya gambar yang terpisah gitu ya, itu mengikuti rule atau mengikuti guide for author dari masing-masing jurnal ya. Ini ya, jadi result and discussion itu mestinya menjawab dari nah apa bagaimana tahap-tahap menyusun naskah ya. Bagaimana tahap menyusun naskah? Ini saya pernah diprotes sama peserta workshop itu waktu saya ngisi ini tahap-tahap menyiapkan naskah. Saya tanya, oh kira-kira dari mana ya nyusun naskah itu gitu kan? Oh ya dari introduction Bu. Kalau perlu dari abstrak dulu gitu. Saya sampaikan bahwa kalau Anda semakin banyak menulis, itu nyusun naskah itu justru dari gambar dan tabel. Ini setiap hari saya lakukan. Setiap hari itu saya mengupload gambar dan tabel. Naskahnya jadinya kapan nggak tahu, tapi setiap hari saya nyusun gambar dan tabel. Nah, kalau gambar dan tabel dari satu naskah tersusun, baru kemudian kita tahu ceritanya. Oh, ceritanya ternyata ini yang katalis kemarin itu nggak berpengaruh, tapi yang berpengaruh itu adalah temperatur. Berarti judulnya harus lebih fokus kepada temperatur. Gitu. Oh, kalau temperatur berarti nanti yang dibahas itu termodinamikanya, gitu ya. Oh, berarti di dalam metodenya kita masih perlu tambahan data enggak yang kaitannya dengan termodinamika, gitu. Nah, begitu ceritanya. Jadi, siapa yang menentukan cerita itu adalah data. Data itu mengarahkannya itu
nanti kita fokus kemana, gitu ya. Itu. Jadi misalnya itu tadi contoh yang berpengaruh adalah temperatur. Ternyata katalisnya yang itu ternyata excellent banget ya, berbeda dengan yang lain. Ya sudah, kita fokusnya kepada excellencies dari katalis itu. Yang kita highlight adalah katalisnya. Berarti yang kita bahas apa? Ya, bisa dibahas di highlight tentang physicochemical karakternya, sehingga di dalam metodenya kita akan lebih banyak fokus kepada karakterisasinya. Misalnya gitu ya. Nah, itu ceritanya. Jadi, langkah pertama nyusun itu bukan dari introduction, bukan dari abstrak, tapi dari gambar dan tabel. Nah, gambar dan tabel polanya akan menentukan cerita, ceritanya ada di dalam metode. Langkahnya seperti apa, hasilnya seperti apa, diskusinya seperti apa. Nah, setelah itu barulah kita bisa menentukan simpulan, dan dari simpulan itu kita baru bisa menyusun introduction. Ya, kesimpulannya ternyata katalis tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah temperatur. Berarti introduction-nya mengarah kepada temperatur. Yang berpengaruh adalah karakternya. Karakternya sangat bagus. Berarti introduction-nya kita meng-highlight karakter yang sangat bagus. Atau mungkin kita meng-highlight bahwa material kita belum pernah disintesis oleh orang lain. Atau mungkin hasilnya adalah model kita sangat reliable. Berarti introduction-nya akan bercerita tentang reliabilitas dari model. Gitu ya. Itu. Jadi ceritanya itu, skenario itu ditentukan dari mana? Skenario itu ditentukan dari data itu bicaranya tentang apa. Yang menarik dari data itu apa. Nah, itu kan baru kita ketahui kalau kita memplot gambar ya atau menyusun tabel. Dari situlah kita bisa mengetahui apa cerita sesungguhnya dari apa yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, jadi ini langkahnya adalah menyiapkan gambar dan tabel yang efektif. Ini makanya saya punya ini beberapa PPT ya. Kalau saya gambar itu saya kumpulkan dalam satu PPT, nanti ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 gitu. Nanti selesainya kapan ya? Nanti misalnya gambar ini, oh ternyata gambar ini masih ada yang perlu data yang lain ya. Sudah, saya nanti apa namanya? Kontak ke mahasiswa. Oh, yang ini datanya ditambah gitu ya. Gitu. Oke, nah kemudian ini ya, introduction. Introduction itu menyajikan pengantar dan posisi penelitian pada ranah yang dikaji. Biasanya di dalam introduction itu dimulai dari background, dan pada umumnya background itu berangkat dari sesuatu yang luas menuju sesuatu yang lebih sempit. Tentu luasnya juga tidak luas-luas banget ya, seperti mahasiswa S1 itu. Kalau misalnya penelitiannya adalah mahkota dewa, selalu Indonesia adalah negara yang kaya akan tanaman obat. Kalau penelitiannya tentang zeolit, Indonesia adalah negara yang kaya akan mineral. Kalau penelitiannya tentang jamu, Indonesia adalah negara yang semuanya dari Indonesia, itu terlalu jauh lah gitu. Untuk paper yang high impact ya jauh itu seberapa? Misalnya kita penelitian hydrocracking ya. Ya sekarang isunya apa? Isu yang mau diangkat apa? Isu kita adalah stabilitas katalis ya. Sudah, yang kita mulai adalah hydrocracking itu memerlukan katalis yang stabil. Itu sudah pernyataan apa namanya umum gitu ya. Jadi nggak usah mulai dari Indonesia adalah negara yang kaya, itu nggak usah. Nah, pengantar tidak terlalu jauh ya ini tadi ya, dan tidak terlalu panjang. Nah, ini juga apa namanya menjadi kesan tersendiri ya kalau saya ngecek tulisan mahasiswa atau tulisan peneliti pemula itu pada umumnya introduksinya itu terlalu panjang.
semakin sering nulis seseorang, itu introduction-nya biasanya semakin pendek. Dan kalau terlalu panjang, biasanya penulis itu lupa tujuan penulisan itu apa, tujuan penelitian itu apa. Jadi dia cerita yang itu sudah melakukan ini, yang ini sudah melakukan itu, si A melakukan ini, melakukan, tapi lupa menyampaikan. Nah, terus penelitian kita itu menyajikan apa? Itu seringkali lupa karena terlalu panjang, gitu ya. Nah, yang harus ada apa? Itu tadi ya, mengulang yang tadi, harus ada state of the art. Pernyataan dari state of the art dari penelitian kita di antara ranah penelitian yang ada. Kemudian problem yang akan diselesaikan itu apa? Ya, tentu ada problem statement dan ini nanti mengarah kepada tujuan dari penelitian yang dikaitkan dengan hipotesis. Tentu hipotesis itu berangkat dari teori-teori atau berangkat dari apa namanya, penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, nah ini kok mengulang. Oke, sekarang ini tadi juga sudah. Kesalahan yang sering terjadi, introduction terlalu panjang, tidak disusun dari inti pembahasan. Nah ini, kalau kita nulisnya itu dari gambar, kemudian dari pembahasan, gambar dan tabel dulu, baru kemudian discussion, tentu introduction-nya nyambung. Ya, tapi kalau dari introduction dulu, bisa dipastikan nanti nggak nyambung. Gitu. Ya. Kemudian sering juga ya penulis pemula itu masih menyajikan definisi. Jadi misalnya apa namanya, biodiesel adalah atau hydrocracking adalah itu apa ya, mestinya tidak ada di dalam introduction. Atau cara, kalau misalnya harus ada ya cara menyajikannya nggak seperti itulah. Misalnya apa, katalis adalah zat yang mempercepat, ya harusnya nggak gitu ya, kalimatnya itu embedded di dalam kalimat lain itu. Ya itu perlu latihan ya. Intinya adalah apa namanya, jangan dihindarilah kalau Bapak Ibu, Mas Mbak sudah bisa menulis introduction tanpa menyajikan definisi, nah itu berarti Anda sudah mahir nulis introduction gitu. Tapi kalau masih harus nulis esterifikasi adalah, wah itu tanda tanya itu. Berarti Anda belum bisa meramu beberapa kalimat menjadi kalimat kita sendiri, gitu ya. Dan ini tadi ya, literatur minim ya. Biasanya kalau literatur minim itu bukan berarti bahwa penelitian kita satu-satunya, kadang-kadang belum ada kok orang sedunia yang meneliti ini, mosok sih gitu. Jadi itu justru questionable juga, sehingga kita perlu justru memperkaya apa, literatur ya. Jangan khawatir kalau misalnya penelitian kita mirip dengan penelitian orang lain, pasti ada bedanya lah gitu. Nah, bedanya itulah yang kita highlight. Gitu. Jangan khawatir ya. Justru itu kita harus objektif. Nah, objektivitasnya dari mana? Ya kalau data kita seperti itu, misalnya data kita lebih jelek dari orang lain, ya pasti kan ada sisi lain yang tadi saya sampaikan ya, sisi lain yang lebih positif misalnya gitu. Nah, itu yang harus justru dibawa di dalam introduction, bukan malah ditutup-tutupi gitu. Gitu ya. Nah, metode ini menyajikan kecukupan informasi bagaimana riset dilaksanakan. Tentu metode ini hanya metode yang terkait dengan data yang kita sajikan di dalam naskah saja. Kalau ternyata naskahnya itu tidak menyajikan variasi katalis, ya sudah, berarti apa, yang variasi katalis tidak dieksplor misalnya gitu ya. Ya sudah, itu tidak disajikan di dalam metode. Tentu hanya yang terkait dengan data yang kita sajikan saja. Menjelaskan kecukupan informasi bagaimana riset itu dilaksanakan. Jika menggunakan alat spesifik, tunjukkan merek dan spesifikasinya, ini umum lah ya. Ini sama seperti proposal lah. Metodenya seperti apa, kondisi, kalau misalnya GC itu kondisinya pelarutnya apa, suhunya berapa, dan sebagainya secara teknis, sehingga bisa memastikan bahwa metode yang kita pilih adalah metode yang reproducible. Ya, analisis data bagaimana secara spesifik dilakukan,
Kalau misalnya menggunakan pemodelan, softwarenya apa, dan seterusnya. Jika metode mengacu pada metode yang sudah dipublikasikan, cukup disampaikan acuannya. Misalnya metodenya sama persis seperti yang dilakukan oleh Fatimah 2012. Itu sudah cukup, tidak perlu menjelaskan atau mengulangi paragraf yang sudah ada. Nah, kaitannya dengan bagaimana mentransformasi data di dalam sebuah paper, yang perlu kita tegaskan adalah bahwa paper itu bukan hanya menyajikan laporan atau tidak hanya menyajikan demonstrasi data-data yang kita miliki, mendemonstrasi XRD, mendemonstrasi SEM, mendemonstrasi FTIR, itu ya, itu saja, bukan seperti itu. Tetapi ada nggak keterkaitan antara satu data dengan data yang lain? Itu yang sering lupa ya. Misalnya data XRD, berkaitan dengan data LTIR enggak? Maksudnya ada something yang bisa dielaborasi dari dua analisis itu. Itu yang sering kali lupa ya. Kadang-kadang seolah-olah itu terpisah gitu. Atau mungkin tidak hanya masalah karakterisasi saja ya, mungkin masalah uji aktivitas atau masalah analisis yang lain. Sering kali kita sebenarnya masih bisa mengeksplorasi dari sekian banyak data itu ada sesuatu atau ada teori baru, ada temuan baru yang sebenarnya itu lebih menarik daripada sekedar hanya menyajikan datanya seperti ini bagus. Enggak seperti itu sebenarnya. Nah, justru skill atau olahan makanannya sebenarnya ya di situ itu, di dalam analisis. Gitu. Ya, di dalam analisis antara satu data dengan data yang lain. Itu yang kita sajikan. Nah, apa bedanya penelitian kita dengan penelitian sebelumnya yang similar, yang mirip, ya. Nah, jika diperlukan, mestinya kita memposisikan penelitian kita itu seperti apa? Apakah data kita itu yang apa namanya dalam posisi yang lebih baik dari penelitian sebelumnya, atau lebih buruk dari penelitian sebelumnya, atau bisa menjadi option dari penelitian sebelumnya. Nah, itu harus disajikan di dalam result and discussion. Nah, untuk positioning ini, untuk menyampaikan bahwa posisi penelitian kita itu ada di mana, tentu kita memerlukan banyak literatur. Nah, sehingga sebenarnya orang itu bisa menyusun result and discussion dengan baik. Kuncinya seperti apa? Kuncinya adalah dia pernah membaca result and discussion dari paper orang lain. Mustahil kita bisa membahas data penelitian dengan baik kalau kita tidak pernah membaca dengan baik. Demikian halnya dengan menulis. Menulis juga seperti itu. Mustahil kita bisa menulis dengan baik kalau kita tidak pernah membaca referensi dengan baik. Membaca dengan sungguh-sungguh ya. Maksudnya, membaca, ini penelitiannya kayak gini, hasilnya kayak gini, analisisnya kayak gini gitu. Membaca dengan baik, tidak hanya sekedar membaca judul, ini apa namanya, penelitian saya itu hampir mirip dengan ini kan, biasanya gitu ya kalau mahasiswa S1 itu kalau diminta harus dibandingkan atau penelitiannya yang serupa yang seperti apa itu hanya dari judul dan hanya dari abstrak kan kadang-kadang gitu ya. Bukan seperti itu, tapi benar-benar membaca untuk memastikan bahwa posisi penelitian kita itu ada di mana. Ya. Nah, itu nanti yang akan mengarahkan kepada simpulan dari data kita itu seperti apa. Gitu ya. Nah, simpulan dari data kita seperti apa, itu nanti yang akan dibawa ke dalam introduction dan otomatis akan menunjukkan bahwa sebenarnya kontribusi real dari penelitian ini itu ada di mana. Oke. Nah, sekali lagi, analisis yang baik, analisis yang objektif, dan positioning dari penelitian kita di antara penelitian-penelitian serupa, itu kuncinya juga adalah bagaimana kita
dapat menyajikan gambar dan tabel dengan tepat, ya, serta tentu analisisnya yang tepat itu seperti apa, gitu. Nah, mungkin itu ya. Yang lain-lain saya kira apa namanya? Oh iya, mungkin Bapak Ibu kalau apa namanya secara detail yang kaitannya dengan publikasi nanti saya akan menyampaikan beberapa link yang membahas tentang itu ya. Untuk teknis-teknisnya insya Allah nanti ada beberapa link yang Bapak Ibu bisa pelajari. Mungkin itu Bu Wiratni penyampaian dari saya, mungkin masih ada 5 menit nggih. Oke. Ternuun. Matur nuwun Bu Is, ini nanti Bu Is jam 10.30 sudah ada acara yang lain ya. Jadi kita bahas pertanyaan dari mahasiswa dulu ya Bu Is ya. Ini yang pertama dari Diora. Ini pertanyaannya adalah, apakah menggunakan metode penelitian yang pernah ada sebelumnya, tapi menggunakan objek yang berbeda, itu kategorinya termasuk mengulang penelitian orang lain atau enggak, Bu? Pertanyaan semacam ini sering saya peroleh ketika mengisi nggih. Jadi apakah dengan objek yang berbeda itu termasuk mengulangi penelitian orang lain? Bisa iya, bisa tidak. Sekali lagi tergantung pada bagaimana kita mengemas dan meng-highlight dari hasil penelitian. Jadi misalnya ibaratnya ya, saya itu membuat kue tart dari yang satu dari singkong, yang satu itu dari misalnya dari apa ya? Kentang misalnya gitu ya. Kan sama-sama dulu. Tetapi dari kentang itu rasanya itu beda. Ada tekstur yang lembut, kemudian lumer di mulut misalnya. Nah, itu yang kita jual sifat propertis itu kan jadi berbeda. Gitu. Mungkin metodenya sama, tetapi hasilnya berbeda. Tapi kalau kita eksplorasi propertisnya jadi sesuatu yang beda. Itu makanya saya katakan bisa iya, bisa sama, bisa mengulang, bisa tidak. Gitu. Kalau kita bisa mengemas data dengan baik dan mengeksplorasi dengan baik, maka itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Itu, Bu. Matur nuwun Bu Is, semoga cukup jelas ini ya Diora ya, nanti learning by doing lah ya kamu. Oke, sekarang yang kedua dari Perdana Putra. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa melakukan pengecekan terhadap apakah judul tersebut, misalnya dia bikin judul gitu ya Bu ya, ini judul lagi biasa apa enggak, ini menentukan gimana itu Bu? Cari di Google, apakah judul kita itu sudah pernah ada apa enggak? Kita buat judul, terus cari di Google, sudah pernah ada judul yang kayak gitu enggak ya? Gitu. Kalau judulnya itu banyak ribuan ya, judul kita terlalu biasa. Gitu. Kalau saya lebih cenderung kepada kita lihat hasil kita itu yang bisa dijual itu apa. Nah, itu yang kita ambil judul. Jadi bukan kita punya judul dulu, oh saya mau bikin judul ini, enggak gitu. Tapi apa yang mau kita eksplor, nah itu yang diambil sebagai judul. Gitu. Itu Bu. Ya, matur nuwun Bu Is, itu sangat solutif ya itu ya jawabannya. Ya. Saya senangnya sama Bu Is itu dia solutif. Itu praktikal banget, nanti silakan dicoba. Kemudian dari Atna Ardian, bagaimana cara mengemas judul dengan baik? Ini kayaknya tadi sudah kejawab yang tadi ya. Lalu bagaimana ini yang mungkin ini agak beda nih Bu. Bagaimana cara meningkatkan sense dalam kita mengeksplorasi data dan parameter gitu dari penelitian kita agar punya itu tadi Bu, perbedaan dengan apa yang sudah terpublikasi. Ya, kuncinya adalah kita selalu keep in touch dengan data yang kita peroleh di laboratorium. Kalau kita hanya pasrah kepada pokoknya saya punya sekian variabel, nanti selesai penelitian itu kalau semuanya sudah selesai, maka kita tidak akan punya apa-apa. Jadi gini, misalnya dosen sudah mengatakan misalnya saya punya 12 variabel. Penelitian saya selesai kalau 12 variabel itu selesai dilakukan. Wah, itu bahaya. Itu justru bahaya. Gitu. Yang bagus gimana? Yang bagus adalah detik demi detik data itu diperoleh, kita itu ngeplot
Makanya tadi pekerjaan utama kita tuh ngeplot untuk tahu bahwa ini tuh yang ceritanya itu sebenarnya mengarah kemana toh gitu. Oh ternyata yang ini tuh nggak menarik, yang menarik itu adalah yang variasi ini, maka yang itu yang kita kejar. Jadi sense-nya itu di mana ya? Sense-nya adalah sepanjang kita itu keep in touch dengan data penelitian yang kita peroleh dan kita tahu arah kemana penelitian itu akan berlangsung, maka penelitian itu akan menjawab, gitu ya. Penelitian itu akan menemukan jalan yang tentu itu akan menjadi novelty dan berbeda dari dengan penelitian orang lain. Tapi kalau kita pasrah pada sekian variabel, kita lakukan, selesai, belum tentu itu nanti selesai. Bisa jadi, weh lah kok datanya kayak gini, kok datanya mau kayak gini. Itu sering terjadi seperti itu gitu. Karena apa? Karena kita tidak menganalisis sepanjang penelitian itu berlangsung. Itu kan biasanya kelemahan mahasiswa kayak gitu ya. Ternyata di akhir-akhir oh ternyata datanya yang itu harus diulangi gitu. Harusnya itu bisa dikenali sejak awal sekali gitu ya, supaya kita mengetahui langkah-langkah yang terbaik dalam penelitian itu yang seperti apa. Bener itu Bu, ya apa, itu nggak cuma mahasiswa Bu, dosennya kadang-kadang juga gitu gitu ya, kita terlalu pasrah pada mahasiswa. Jadi ini para Iya, mahasiswa kalian harus proaktif ya mengkonsultasikan data, jangan nunggu di akhir, begitu data itu memunculkan sebuah plot sebaiknya langsung diskusikan dengan pembimbing Anda. Oke, pertanyaan selanjutnya ini tadi terkait cerita menarik Bu Is tentang jadi korban predator jurnal. Ciri-cirinya apa sih Bu predatory jurnal itu? oke. Waktu dulu saya publikasi di Predatory itu tahun 2008, itu kan belum ada ya istilah predatory journal itu seperti apa. Saya tahunya juga setelah menyadari kok paper saya kok nggak diapa-apain, kok langsung diterima. Itu kan sesuatu hal yang mustahil. Bahasa Inggrisnya aja kacau. Mungkin kalau saya baca lagi saya juga guyu itu aneh gitu ya. Tapi itu nggak ada review, nggak ada apa, yang penting bayar langsung publish gitu. Nah, ciri-cirinya adalah, jadi sebenarnya kenapa kita bisa mengkategorikan ada jurnal predator dan tidak, sebenarnya kembali lagi kepada tujuan dari jurnal. Jurnal itu kan dibuat untuk adanya komunikasi antara peneliti dengan apa namanya expert ya, expert dalam hal ini reviewer dan editor. Nah, kalau di dalam publikasi itu tidak ada komunikasi di dalam penerbitan, pokoknya masuk ya sudah bayar terus publish, itu kan berarti tidak ada komunikasi ilmiah. Nah, itu maka jurnal itu bukan menjadi fungsinya kan gitu kan ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa ya? Ciri-cirinya biasanya mereka berbayar jelas ya. Mereka berbayar, tidak ada review yang ketat. Nah, mungkin ada ya beberapa jurnal yang masuk kategori predator itu dia hanya review format lah, misalnya formatnya dibuat ya dia kasih template gitu, kalau sudah sesuai template ya sudah publish gitu, biasanya seperti itu sih. Gitu. Ciri utama yang paling gampang itu gitu. Untuk informasi lengkap mengenai jurnal predator kan ada banyak ya, ini saya sampaikan di kolom chat ya untuk apa namanya list jurnal dan penerbit predator. Oke, terima kasih Bu Is. Ini nanti juga ada recordingnya ya. Nanti boleh kami share ke mahasiswa kan ya Bu ya, recording dari Silakan. ininya. Oke. Lalu nanti kalau Bu Is nggak keberatan, mungkin bisa PPT-nya bisa boleh di-share juga Bu. Kan tadi Oke. kayaknya lengkap banget ya yang di PPT, mungkin nanti mahasiswa bisa banyak belajar dari situ juga. Ini pertanyaan, masih ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Sita Rahma, ini kayaknya nanti bakal terjawab sendiri kalau Anda nonton lagi nanti recording ini ya, presentasinya Bu Is. Ini Bu, yang pertanyaan terakhir, ini menarik karena ini menanyakan gini Bu, kalau data kita tuh nggak sesuai dengan penelitian atau publish data yang lain tuh gimana Bu? Ini apa, cara menghandle-nya gitu? Kayak keliru gitu ya penelitian kita atau Oh jangan-jangan iya, kita menemukan sesuatu yang baru? ya. Justru saya menemukan sesuatu yang mengasihkan itu kalau kayak gitu loh. Apa namanya, kalau data kita nggak sesuai dengan teori itu justru malah tantangan ya kadang-kadang. Jadi tidak selamanya yang sesuai dengan teori itu indah. Kadang-kadang yang indah itu malah yang nggak sesuai dengan teori gitu.
ini juga kejadian beberapa kali ya. Harusnya itu kalau ini apa namanya, oh partikel size-nya segini tuh harusnya meningkat, tapi ini kok malah turun ya. Nah gitu. Dan di situ adalah kesempatan kita belajar. Nah, caranya gimana? Ya, itulah yang akan mendorong kita untuk mempelajari paper-paper serupa yang lainnya. Nah, kalau menemukan yang seperti itu gimana? Ya berarti kita harus nyari literatur yang banyak dipelajari. Terus ada nggak metode lain secara metodologis yang bisa membuktikan bahwa data yang kita miliki itu memang acceptable dari sisi teori yang lain. Itu yang mungkin kadang sulit ya, seperti tadi yang saya ceritakan usia elektron tadi kan sebenarnya juga itu adalah karena anomali itu kan anomali maka reviewernya menanyakan sampai sedetail itu gitu. Tapi ya dari situ proses apa namanya belajar publikasi itu ya memang di situ. Nah, kalau data kita itu sesuai dengan teori, semua itu malah dipertanyakan. Kalau data kita kok sesuai dengan yang kita harapkan, jangan-jangan kita nggak penelitian, jangan-jangan kita praktikum gitu. Itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Is. Ini sayang sekali kita dibatasi waktu ya, karena Bu Is sudah ada agenda yang selanjutnya juga. Ini terima kasih banyak untuk sharingnya pada pagi hari ini. Mungkin nanti bakal ada sesi-sesi berikutnya Bu yang lebih teknikal gitu ya. Saya sedang berpikir Yeah. terutama untuk mahasiswa doktor, mungkin mereka perlu semacam coaching yang lebih detail. Nanti mudah-mudahan Bu Is ada waktu lagi untuk berbagi dengan kita untuk topik-topik yang lebih spesifik nanti Bu Is. Sekali lagi matur nuwun ya. Mungkin ini Yeah. blessing in disguise, dulu Bu Is nggak jalannya ternyata tidak ke teknik kimia UGM karena sekarang justru kayaknya sudah menjulang tinggi melebihi UGM. Semoga selalu Enggak sukses juga. ya Bu Is ya dalam Amin. dalam Ya, langkah-langkah mungkin selanjutnya. untuk para mahasiswa, saya ada YouTube Iswatimah UII, itu ada 2 seri ya, sebenarnya ada seri publikasi dan seri adsorpsi dan katalisis. Untuk seri publikasi ada beberapa tadi seperti yang pertanyaan predatory journal, kemudian juga ada bagaimana menanggapi komentar reviewer dan sebagainya ada di YouTube saya. Jadi silakan di-subscribe, like, dan share juga. Terima kasih. Oke Bu, siap. Dengan senang hati. Baik, dengan demikian kita tutup kuliah tamu kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih banyak Bu Is, semoga tidak kapok berbagi dengan kita, semoga semakin berkibar di dunia ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Mbak, saya langsung live nggih. Ini sudah Ya, ditunggu monggo, monggo. mahasiswa. Ya, Monggo matur nuwun nggih. Bu. Nggih, nggih. Mungkin dari Pak Kompiang ada yang mau disampaikan Pak untuk mahasiswanya, mungkin wrap up atau apa sebelum kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Monggo Pak Kompiang. Iya, nggih, matur nuwun Bu Wiratni. Rekan-rekan semua, S2 Metopen nanti estafetnya setelah Bu Wiratni, nanti saya yang akan melanjutkan. Jadi beberapa clue dan tips ya sudah banyak diberikan oleh Bu Wiratni dan juga ditambah tadi pengalaman yang luar biasa dari Prof Is ya dari UII. Mudah-mudahan karena sekarang sudah keluar ya ininya daftar mahasiswa dan juga pembimbingnya nanti setelah UTS nanti sama saya lebih banyak kepada praktek. Jadi kita akan praktek bersama bagaimana teori-teori yang sudah kita dapatkan, tips-tips yang sudah disampaikan tadi kita wujudkan dalam di final session dari kuliah ini nanti berupa draft proposal, ya, draft proposal S2 yang itu nanti akan kami berdua dengan Bu Wiratni akan memberikan masukan dan juga penilaian akhir nanti sih karena memang di Metopen ini tidak perlu ada ujian tertulis ya ujiannya itu adalah Anda langsung praktek gitu jadi learning by doing dari teori-teori yang sudah ada dan beberapa yang disampaikan oleh Bu Is tadi saya kira sudah dari awal ya dari menentukan ide sampai melakukan pembahasan kemudian trik-trik submission juga sudah diberikan dengan lengkap dan itulah kira-kira memang isi secara keseluruhan dari mata kuliah Metopen dan juga LO yang ingin dicapai. Nanti mulai minggu depan dengan saya nanti tiap minggu kita akan berikan kesempatan kepada saudara-saudara semua untuk mengupdate progres masing-masing setelah berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya ya start bagaimana cara menulis proposal yang baik kemudian nanti supaya ready untuk diseminarkan. Kira-kira
Itu saja Bu Rani dari saya, nanti saya siap melanjutkan apa yang sudah diberikan oleh Bu Rani. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Pak Kompiang. Terkait materi kuliah tamu hari ini, nanti setelah saya mendapatkan recordingnya, saya akan edit dulu ya, artinya memotong yang tidak perlu dan sebagainya. Lalu saya akan postingkan di Elok sehingga nanti para mahasiswa bisa download sendiri di sana. Untuk mahasiswa doktor, nanti saya akan posting juga linknya. Biasanya saya akan upload ke YouTube gitu, YouTube-nya Teknik Kimia UGM. Jadi nanti akan saya kasih linknya ke para mahasiswa dokter juga yang pagi hari ini ikut hadir bersama kita. Termasuk juga nanti link YouTube-nya Prof. Is akan saya sampaikan juga. Baik, semoga kuliah tamu kita pagi hari ini menginspirasi kita untuk mulai ini ya lebih bersemangat untuk mempublikasikan hasil riset kita. Sudah dikasih contoh oleh Prof. Is, beliau dengan berbagai keterbatasan seperti itu gitu ya, itu beliau di universitas swasta ini jauh lebih sulit daripada kita di UGM gitu ya. Nah itu aja berhasil seperti itu gitu. Beliau gimana kalau difasilitasi dengan lebih baik. Nah saya yakin di antara kita ini Bapak Ibu sekalian banyak yang sudah terfasilitasi dengan lebih baik, mudah-mudahan bisa mencapai lebih baik juga daripada apa yang tadi sudah di-share oleh Profesor Is. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Saya akan akhiri kelas ini dengan N for all ya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.